Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penasihat majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra beserta keluarga, kita doakan beliau dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Haddad. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya akhirah, dan dijadikan anak keturunan dan anak keturunan saleh, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, tokoh masyarakat, para guru-guru, utamanya kepada Bapak Haji Musleni dan juga kepada Ustaz Abdul Muti, segenap tim khidmat Majelis Rasulullah yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau-beliau dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Haddad. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya akhirah, dan mudah-mudahan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta maaf lupa kepada komandan kita, mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirra, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kamalu taharati nasabi asy-syarif. Qala Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma waladani min sifahil jahiliyah syai', ma waladani illa nikahul Islam. Wa rawah Hisham bin Muhammad Al-Kalabi an abihi qala katabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam 500 ummin fama wajadtu fihinna sifahan wala syai'an mimma kana min amril jahiliyati. Wa an Ali karramallahu wajha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin min ladun adam ila an waladani abi wa ummi wa lam yusibni min sifahi ahli al-jahiliyati syai' ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kesucian yang sempurna tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun nasab yang lebih suci daripada nasab Nabi Muhammad SAW. Mulai dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tulang sulbinya Nabi Adam sampai kedua orang tuanya melahirkan, Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala suci dari perzinahan. Tidak pernah keluar nur Nabi Muhammad SAW terkecuali secara nikah Islam. Mulai Nabi Adam sampai Sayyidatuna Aminah dan Sayyiduna
Abdullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad. Ibn Abbas meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, ma waladani min sifahil jahiliyah syai'. Aku, kata Nabi, yakni nur Nabi Muhammad, mulai dititipkan oleh Allah dari sulbinya Nabi Adam sampai dikeluarkan oleh Allah, tidak pernah melalui perzinahan zaman jahiliyah. Seluruhnya pakai akad nikah secara Islam. Mulai Nabi Adam hingga Siti Aminah dan Sayyid Abdullah. Tidak pernah aku dilahirkan, kata Nabi, kecuali melalui nikah secara Islam. Kemudian diriwayatkan oleh Hisam bin Muhammad Al-Kalabi dari bapaknya, kata beliau, katabtu Nabi SAW, aku menulis untuk Nabi kakek-kakeknya atau ibu-ibunya sampai 500, ya. Mulai Siti Aminah ke atasnya sampai 500. Beliau mengatakan, ma wajadtu fihin nasibhan. Tidak ada satupun dari ibu-ibu Nabi Muhammad, mulai Siti Aminah sampai 500 ibu, ya, ke atas, itu pernah terjadi satu perzinahan. Semuanya melalui nikah secara Islam. Wala syai'a mimma kana min amli jahiliyah. Dan tidak pernah tersentuh dari kebiasaan atau adat-adat jahiliyah. Dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nabi Muhammad, bapak Nabi Muhammad, nenek Nabi Muhammad, kakek Nabi Muhammad, atasnya apa atasnya? Atasnya kakek apa? Buyut. Atasnya buyut? Ya. Sampai atas, sampai kepada Nabi Adam, nur Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suci yang paling sempurna, nggak ada lagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bahwasanya Nabi SAW beliau pernah bersabda, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai Nabi Adam, ya. Nurnya dititipkan Nabi Adam, kemudian dititipkan kepada Nabi Sis, ya. Dititipkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya. Tidak pernah satu pun terjadi perzinahan mulai Nabi Adam sampai aku dilahirkan oleh kedua orang tuaku, yakni ibu dan bapakku. Mulai Nabi Adam sampai ibu bapaknya, kecuali mereka melalui nikah secara Islam. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad, Ar-Rasul SAW bila bersabda, lam yaltaki abawaya qad ala sifahin lam yazali law yungkiluni min al-aslabi tayyiba ila al-arhami tahira musaffan muhadzaban la tatasha'abu sya'ban illa kuntu fi khairihima. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, tidak pernah sedikit pun kedua orang tuaku, yakni mulai Siti Aminah beserta Sayyid Abdullah sampai ke atasnya itu ada perbuatan perzinahan. Nggak pernah Nabi Muhammad dikeluarkan nurnya ini. Nurnya Nabi Muhammad tidak pernah dikeluarkan, dititipkan oleh orang tua yang di situ ada hubungan haram atau hubungan perzinahan. Suci melalui pernikahan Islam. Dan tidaklah berpindah-pindah nurku, kata Nabi Muhammad, kecuali dari sulbi-sulbi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melalui rahim-rahim yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya suci, ibunya suci. Tidak pernah tersangkut atau terikut oleh adat-adat jahiliyah. Sampai dikatakan Sayyid Abdullah ketika membawa nur Nabi Muhammad SAW, ya,
ketampannya luar biasa. Ya, minta maaf kalau seorang perempuan melihat laki-laki tampan, ya, sama dengan laki-laki ketika melihat perempuan cantik sama, nggak usah dijelaskan sudah. Ya komandan, ketika nur Nabi Muhammad berpindah dari Abdul Muthalib kepada ayahnya, yakni Sayyid Abdullah, maka wajahnya Sayyid Abdullah luar biasa tampannya. Sehingga suatu ketika ada seorang perempuan ya, jatuh cinta kepada Sayyid Abdullah. Maka ketika Sayyid Abdullah digoda, karena bahwa nurnya Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mati pun katanya Sayyid Abdullah, aku nggak bakalan melakukan satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga. Namun ketika nur ini berpindah dari sulbinya Sayyid Abdullah ke rahimnya Siti Aminah, Sayyid Abdullah mencari perempuan yang tadi ngajak apa? Ngajak asik-asikan. Sudah nggak ketemu lagi. Kenapa? Karena sudah nggak bawa nur Nabi Muhammad SAW. Ketika membawa nur Nabi Muhammad, maka nur ini orang tuanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ibunya. Kemudian diriwayatkan oleh Anas, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, berkata, Goro'a Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pernah membaca satu ayat Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum bi fathil fa, dengan menggunakan fathah fa. Biasanya kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi membaca min anfasikum. Fa-nya di fathah. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan ana anfasukum nasaban. Akulah yang paling suci nasabnya. Ya. Mulai kedua orang tuanya sampai Nabi Adam, memang nasabnya Nabi Muhammad itu tidak pernah satu pun ada hubungan perzinahan. Dijaga betul-betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa fi aba'i min ladun Adam syifahun. Tidak ada satu pun bapak-bapakku mulai Nabi Adam hingga Sayyid Abdullah pernah melakukan satu perbuatan perzinahan. Ya, minta maaf, ketika membawa nur Nabi Muhammad. Ketika membawa nur Nabi Muhammad, maka orang ini jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nur ini berpindah ke ibunya atau neneknya, maka lain lagi urusannya. Setiap Nabi Muhammad nurnya dititipkan oleh seseorang, pasti orang tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berpindah, nah itu wallahu alam, lain lagi urusannya. Ya. Kemudian, Ana Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anin Nabi sallam, an Jibril alaihi salam qala qalabtu masyariqal ardi wa magharibiha falam ara rajulan afdal min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Mudah-mudahan dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan istiqomahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.